Pilihan yang tak disangka. Alia menunduk sejenak, lalu berkata, "Aku tidak akan memilih salah satu dari kalian. Malam ini." Keduanya terkejut. "Aku memilih diriku sendiri." Sunyi. Angin malam berhembus pelan. "Aku butuh pergi," lanjut Alia. "Sendiri. Menyembuhkan diriku. Belajar mencintai tanpa ketergantungan, tanpa rasa takut." Dimas mengangguk perlahan. "Itu jawaban paling jujur yang pernah aku dengar." Raka menatap Alia. Matanya basah. "Kamu akan kembali." Alia menahan air mata. "Aku nggak tahu. Tapi kalau aku kembali, aku ingin kembali sebagai Alia yang utuh. Bukan setengah hati." Ia melangkah pergi, meninggalkan dua pria dengan perasaan yang berbeda, kehilangan, tapi juga kelegaan. Di jembatan itu, Raka dan Dimas berdiri berdampingan bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua pria yang sama-sama belajar. Mencintai tidak selalu berarti memiliki. Kembali dengan hati yang utuh, waktu berjalan pelan, tapi pasti. 6 bulan berlalu sejak malam di jembatan itu, 6 bulan tanpa pesan, tanpa kabar, tanpa kepastian. Raka belajar hidup tanpa menunggu. Ia sibuk dengan pekerjaannya, memperbaiki dirinya, dan untuk pertama kalinya tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu nama. Kadang Alia hadir dalam pikirannya, tapi kini bukan sebagai luka, melainkan kenangan yang ia syukuri. Kepulangan. Suatu sore, hujan kembali turun, tidak deras, hanya cukup untuk membawa nostalgia. Raka duduk di kafe yang sama, kopi panas di depannya, pintu terbuka. Dan di sanalah Alia berdiri, lebih tenang, lebih dewasa. Senyumnya tidak lagi ragu. "Boleh duduk?" tanyanya pelan. Raka terdiam beberapa detik sebelum mengangguk. "Silakan." Mereka saling menatap canggung, tapi hangat. "Aku pergi untuk mencari diriku," kata Alia. "Dan aku menemukannya." Raka tersenyum kecil. "Aku juga." Alia menarik napas. "Aku nggak kembali untuk meminta kamu menunggu. Aku kembali karena aku tahu sekarang apa yang aku inginkan." Pilihan yang tegas. "Aku pernah mencintai Dimas," lanjut Alia jujur. "Tapi aku sadar, yang aku cari bukan hanya keberanian atau rasa aman. Aku mencari seseorang yang tumbuh bersamaku." Raka menatapnya, tanpa berharap berlebihan. "Aku mencintamu, Rak," kata Alia tegas. "Bukan karena kamu selalu ada, tapi karena sekarang aku memilih kamu tanpa takut, tanpa bergantung." Raka menunduk, menahan emosi. "Aku nggak mau mencintaimu setengah-setengah lagi," katanya. "Aku juga tidak," jawab Alia sambil menggenggam tangannya. Di tempat lain, Dimas tersenyum membaca pesan singkat dari Alia. "Terima kasih karena pernah memperjuangkanku. Aku harap kamu menemukan cinta yang juga memilihmu sepenuh hati." Ia menghela napas lega. Beberapa cinta memang tidak untuk dimiliki, hanya untuk mengajarkan kejujuran. Hujan reda, senja muncul. Raka dan Alia melangkah keluar kafe. Berdampingan, tidak lagi sebagai sahabat yang saling memendam, tapi sebagai dua insan yang memilih satu sama lain dengan sadar. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang kembali dengan hati yang utuh. Yang datang terlambat, tetap kehilangan. Alia kembali, tapi bukan untuk Raka. Ia berdiri di depan rumah Raka suatu malam. Wajahnya tenang namun matanya menyimpan penyesalan. "Aku salah," katanya. "Aku pergi untuk mencari diriku, tapi justru kehilangan orang yang paling tulus." Raka tersenyum tenang, dewasa. "Aku masih mencintaimu," jawabnya jujur. "Tapi aku sudah belajar mencintai diri sendiri lebih dulu." Ia bercerita bahwa kini ada seseorang yang hadir tanpa drama, tanpa kebimbangan. Seseorang yang memilihnya tanpa ragu. Alia menunduk. "Aku terlambat." "Ya." Raka mengangguk pelan. "Bukan kamu terlambat. Aku yang akhirnya tepat waktu untuk diriku sendiri." Alia pergi dengan air mata yang tidak lagi bisa menebus apapun. Cinta sejati tidak menunggu tanpa batas. Kadang, kehilangan adalah harga dari keraguan. Cinta yang dipilih setiap hari. Pernikahan Raka dan Alia sederhana, tidak mewah, tapi hangat, tidak sempurna, tapi jujur.
Malam pertama mereka sebagai suami istri bukan tentang gairah melainkan tentang keheningan yang nyaman. Tentang dua hati yang akhirnya pulang, aku takut, kata Alia pelan. Aku juga, jawab Raka sambil menggenggam tangannya. Tapi aku mau takut bareng kamu. Ujian pernikahan, tahun pertama tidak mudah. Kesibukan, ego, dan luka lama kadang muncul tanpa permisi. Raka pernah cemburu, Alia pernah merasa tidak dipahami. Namun bedanya sekarang, mereka berbicara, bukan pergi. Aku memilih kamu hari ini, kata Alia suatu malam, besok juga, jawab Raka. Tentang Dimas, suatu hari mereka bertemu Dimas secara tak sengaja. Ia tersenyum tulus. Kalian terlihat bahagia, katanya. Raka menjabat tangannya erat. Terima kasih sudah pernah mencintai Alia. Dimas mengangguk. Terima kasih sudah menjaganya. Tidak ada dendam, hanya kedewasaan. Penutup pernikahan. Di usia pernikahan kelima, Alia berkata, cinta kita bukan lagi tentang deg-degan. Raka tersenyum, tapi tentang pulang. Mereka belajar satu hal penting. Pernikahan bukan akhir dari cerita cinta, melainkan awal dari memilih orang yang sama setiap hari.